Shalom jemaat yang kasih Tuhan, mari kita rekan rumah sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 14 Juli 2024 jam 10 pagi akan oleh Two in One Ministry. Ibadah doa malam Kamis 11 Juli 2024 jam 7 malam akan oleh Bapak Stefanus Pulu SDH. Ibadah wanita Sabtu 13 Juli 2024 jam 10 pagi akan oleh Ibu Sunarni SDH. Ibadah Youth Games Sabtu 13 Juli 2024 jam 7 malam akan oleh Saudari Michelle Febriana. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak selanjutnya pukul 11 siang. Bersama Gereja Diakonia bisa melalui BCA, Dana, OVO, Shopee Pay dengan nomor Sejahtera atas nama Samuel Wibowo. Perpuluhan dapat di BCA di nomor Sejahtera atas nama Samuel Wibowo. Subscribe channel YouTube GBS Kapernaum dapat melihat video ibadah raya dan follow sosial media GBS Kapernaum untuk mengetahui informasi seputar gereja. Kami segera mengurus jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang di dalam Islam dapat mengambil mulut Bapak Bapak Kepala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang didoakan dapat kembali di nomor 038 579 330 10. Sekian pemahaman minggu ini, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Ya, selamat dari Minggu. Siapa yang terima sukacita hari ini? Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Siapkan hati kita. Bapak yang baik, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kesehatan, Kau masih memberikan kekuatan untuk kami masing-masing Tuhan, untuk bisa datang beribadah ke tempat-Mu Tuhan. Kami percaya ini bukan karena rencana kami Tuhan, tetapi semuanya itu adalah rencana dari Engkau Tuhan. Dan kami bisa hadir tempat ini, membawa hati kami Tuhan, membawa kerinduan kami untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan lebih dalam lagi Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan Tuhan, Kau lindungi, Kau bungkus mereka Tuhan dalam perjalanan. Biarlah apa yang menjadi niatan mereka saat ingin datang rindu menyembah Kau Tuhan bisa sampai ke tempat ini dengan keadaan selamat tanpa ada kekurangan apapun Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna untuk kami, untuk jemaat-Mu, untuk semua yang sungguh-sungguh ingin memuji menyembah Kau Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan hari Minggu ini dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik untuk Engkau hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, di zaman-zaman sekarang itu keimanan kekristenan itu sungguh benar-benar harus dibuktikan ya. Banyak di kalangan saudara-saudara kita yang mungkin di dalam detik-detik terakhir dia menyangkal Tuhan. Jadi untuk saudara-saudara yang hadir di tempat ini, teguhkan iman saudara. Sekali Yesus, tetap Yesus. Walaupun di detik-detik terakhir, saat kita mendekat dengan Tuhan, detik-detik terakhir kita mau meninggalkan dunia ini, mau meninggalkan keluarga kita ini, tetaplah setia bahwa Yesus adalah juru dan selamat, juru selamat kami, juru selamat kita. Amin. Jangan sampai di detik-detik terakhir itu kita yang percaya sama Tuhan malah berbelok. Jangan sampai seperti itu, karena pengorbanan Tuhan Yesus terhadap kita sungguh-sungguh penuh dengan kasih, sungguh-sungguh menyelamatkan hidup kita. Meskipun daging dan hati kita hancur, tetap Yesus. Amin saudara. Mari kita belajar lagu baru ini ya. Dengan lagu baru ini saya sudah diberkati dengan lagu ini. Sungguh luar biasa lagu ini ya. Kita sama-sama belajar lagu ini sambil menguatkan iman kita.
pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatimu lenyap. Ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku, hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Mari sama-sama katakan, hatiku tenang, hidupku tenang bersamamu. Amin Tuhan, Kau yang mengerti hidupku. Pertolonganmu Bapa, pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Mari katakan sekali lagi, bersamamu. Kau yang mengerti hidup kami Tuhan, Kau yang mengerti hidupku. Pertolonganmu Bapa, pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatimu lenyap. Ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku, hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Sama-sama katakan, hidupku tenang bersamamu. Yes Tuhan, kami tenang bersama Engkau Bapa. Pertolonganmu Tuhan, sungguh terbukti sampai akhir nanti. Hatiku tenang bersamamu. Kau yang mengerti hidup kami Bapa, mengerti hidupku. Pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatimu lenyap. Ku tetap percaya Kau
nyata pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti. hatiku tenang Bersamamu kau yang mengerti hidupku, pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatimu lenyap, ku tetap percaya kau berkuasa di hidupku. Hanya kau Yesus, hanya kau Yesus. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya kau berkuasa di hidupku. Hanya kau Yesus, pandang jiwaku. Mari dengan iman sama-sama kita katakan, kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya kau berkuasa di hidupku. Hanya kau Yesus, sandaran jiwaku. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hati kami hancur, di pengakuan iman kami Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya, Berkuasa di hidupku. Hanya kau Yesus, sandaran jiwaku. sekarang kita pujikan. Kau tetap Tuhan,
Yesus dalam hati kami Tuhan. Mau kita Yesus pilihan kami Tuhan. Buktikan perubahan terbaikku hari ini. Buktikan iman kesetiaan saudara Tuhan. Di detik-detik terakhir, iman kita harus tetap mengatakan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Satu-satunya pengharapan.
Satu-satunya pengharapan kami. Di dalam katakan Yesus.
Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai merasakan hadirat Tuhan. Wah, puji Tuhan ya. Kita datang ke tempat ini tidak sia-sia. Kita benar-benar merindukan Tuhan. Saat nanti kita memuji menyembah Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan nyata, berlimpah di tempat ini. Yesus kekuatan kita, amin. Penopang hidup kita, amin. Berita kanan kiri. Yesus kekuatan kita. Yesus pertolongan kita. Sekali lagi, Yesus benteng perlindungan kami. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Siapa? Yesus jaminan hidupku. Lagi, kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Siapa? Yesus jaminan hidupku.
Yesus jaminan hidupmu. Yesus jaminan hidupmu. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada yang bisa menggantikan Yesus. Amin. Haleluya. Kita mau lebih panas ya. Lebih panas ya. Ini kan perjamuan kudus ya ini ya. Jadi kita harus menyala ya.
Kepada
bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menyertai pada kami mendengar pujian. Di pasarnya kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kau Rabi Anamu yang akan menyampaikan pesan firman-Mu. Beri kami telinga seorang pendengar agar kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Ya, yang belum terima warta, silakan angkat tangan. Ya, yang sudah dapat warta silakan dibuka. Ya, judulnya adalah musuh apa? Musuh yang sebenarnya, musuh yang sejati. Ya. Ya. Musuh yang sejati, ya. Musuh kita yang sejati. Ini firman pernah saya sampaikan di luar gereja Kapernaum, dua kali mungkin, ya. Dan firman ini sangat memberkati dan ini harus saya sampaikan karena ini penting, ya. Saya tanya, Bima, punya teman yang menjengkelkan? Banyak ya? Ya, banyak ya. Saudara yang menjengkelkan? Banyak juga. Ya. Tapi saya katakan bahwa teman yang menjengkelkan yang banyak itu bukan musuh kita. Musuh kita justru yang nggak kelihatan. Ya, siapa musuh kita? Ya. Iblis. Iblis itu adalah musuh kita, bukan temannya. Ya, bukan temannya Bima, bukan saudara-saudaranya yang menjengkelkan. Ya, musuh kita sebenarnya adalah iblis. Ya, katakan sama-sama, musuh kita siapa? Iblis. Ya, sebelum jadi seorang hamba Tuhan, jadi gembala, hidup saya dulu juga nggak karuan. Ya, ya saya lebih menuruti omongannya iblis, ya. Saya merokok, saya minum minuman keras, ya. Ya. Saya merokok minuman keras, ya. Akhirnya ya saya kena penyakit seperti tahun kemarin, ya. Ya, mestinya kita nggak usah nuruti kata-kata, ya. Saya kemarin di mana, di ibadah Yud juga menyampaikan bahwa kita ini sepertinya hidup, ya, hidup kita itu menurut apa yang sudah Tuhan gariskan dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita lebih mendengarkan siapa?
menekan iblis, ya, sehingga jalan kita yang lurus itu dibelokkan, ya. Mestinya dari dulu saya jadi hamba Tuhan, mestinya, ya. Tapi karena saya lebih menuruti omongan-omongan iblis, jadi saya akhirnya berbelok. Ya, kita semuanya adalah hamba Tuhan, bukan hamba saya. Nah, ya, kita hamba Tuhan, ya, bukan hamba. Ya, yang keras. Bukan setan. Ya, bukan hamba setan, ya. Siapa yang ingat dulu diputar film di Ibadayut, ya, saya masih ingat. Film ini judulnya sama, The Real Enemy, ya. Ini sepasang apa? Suami istri kulit hitam, ya. Pernah lihat? Pasti pernah lihat. Seven agak ngelambiar. Kalau sudah lama, ya. Film ini sangat bagus, ya. Dan di akhir film ini dapat tepuk tangan yang meriah, ya, karena film ini bagus, mengharukan dan juga apa, ya, membuat emosi jiwa, ya, diceritakan di film rohani tersebut. Ini film rohani, ya, ya. Pasangan muda yang sedang mengalami krisis dalam rumah tangga mereka, ya. Pasangan muda ini sedang mengalami krisis. Siapa di sini sedang mengalami krisis dalam rumah tangganya? Gak usah ngaku, ya. Angkat tangan dalam hati. Ya, gak usah. Saya gak usah takut, ya. Nanti tunggu konseling aja. Ya. Nanti pasangan muda sedang mengalami krisis dalam rumah tangga mereka, ya. Suami tiba-tiba berubah, jadi nggak jujur, ya. Pak Ivan jujur, jujur, ya. Ya, perlu kejujuran, perlu keterbukaan, ya, sama istri, ya. Pasangan muda ini sedang mengalami krisis karena suami-suami berubah, tidak jujur, ya, berselingkuh. Nah, itu berselingkuh apa? Bukan pengetahuan. Selingkuh itu selingan indah keluarga utuh, bukan keluarga hancur, ya. Itu kata-katanya orang dunia. Selingan indah keluarga utuh, tapi selingkuh banyak bubar, ya. Ya, suami berselingkuh, ada masalah di kantor, ya, ada masalah di kantor, masalahnya berat, ya, dan sebagainya, ya. Istrinya ini kelihatannya nggak kuat menghadapi masalah-masalah itu, ya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan suaminya ke posisi semula, jadi jujur, ya, nggak selingkuh, ya. Dia berusaha sekuat tenaga, ya. Akhirnya nggak bisa. Karena apa? Dia tidak mengandalkan siapa? Tidak mengandalkan siapa? Tuhan, ya. Dia berusaha sekuat tenaga, ya. Dia berusaha dengan caranya sendiri. Dia berusaha merubah suaminya, entah dari majalah, entah dari ya, dia berusaha merubah kehidupan suaminya, tapi hasilnya nol besar. Singkat cerita, ya, siapa yang ingat film ini? Angkat tangan. Ya, bisa masih ingat? Ya, kalau begitu perlu diputar lagi, ya. Ya, waktu diputar di Ibadayut, ya. Singkat cerita, wanita ini berkenalan dengan seorang pendoa, ya, seorang pendoa,
dan hidupnya mulai berubah. Awalnya dia merasa aneh dengan kehidupan kekristenan, ya, merasa aneh. Tapi akhirnya dia mulai terbiasa, ya. Akhirnya tiap hari dia datang ke rumahnya pendoa ini, dan pendoa ini memberikan nasihat bagaimana hidupnya mulai diubahkan Tuhan. Ya, satu, dia mulai rajin baca firman. Nah, siapa di sini rajin baca firman Tuhan? Angkat tangan. Ya, yang angkat tangan cuma 2, ya. Yang lain? Rajin. Rajin tapi nggak kelihatan. Ya, saya nggak tahu, ya. Kalau itu perlu angkat tangan. Ya, rajin semua. Amin. Amin. Mulai baca firman Tuhan, mulai berdoa, ya. Mulai berdoa dari sebelumnya nggak pernah berdoa, dia mulai berdoa, ya, dan mengambil tindakan untuk mengampuni suami, ya. Mulai mengambil tindakan untuk mengampuni suami. Bisa ngampuni? Nggak bisa. Saya bisa ngampuni? Saya nggak bisa. Ya, itu semuanya dengan tuntunan Roh Kudus. Kalau manusia mengampuni bisa di mulut, ya, ampuni sekali, ya, melakukan kesalahan sekali, ya, diampuni meskipun agak mencucut, ya, ya, ampuni kon, ya, bisa, pindu, ya, 2 kali. 3 kali 3 kali dicongor biasanya. Itu bahasanya orang ngaru, ya, biasanya dipukul biasanya, ya, ya, belum sampai 3 kali, 2 kali harus dipukul gitu, ya, apalagi sekali bisa dipukul, ya. Tapi dengan kita belajar firman Tuhan, ya, bahasa berdoa, kehidupan kita mulai berubah. Amin. Baca firman kalau nggak berubah ya harus dibaca terus, ya, diulangi lagi, ya. Berdoa kalau nggak berubah kehidupannya harus berdoa terus, kurang panjang doanya, ya. Ya. Kehidupan kita harus berubah, ya. Saya dulu perokok berat, ya, perokok berat saya, ya. Aspal saya tuh tong sampah, aspal saya apa namanya, tempatnya cat itu, cat yang besar itu tempat aspal saya. Dulu di situ di depan itu ada kolam, bukan kolam baptis, kolam ikan, tapi nggak ada ikannya, ya, nggak ada ikannya, ya. Saya sering menghabiskan waktu di sana, ya. Kalau lagi stres saya bisa perokok. Masalahnya bisa selesai, uangnya yang berkurang, ya, karena saya bisa merokoknya tambah banyak, ya. Uangnya berkurang pasti, ya. Uangnya berkurang Pak waktu merokok, kurang, ya. Masih berkurang karena Pak beli rokok mahal sekarang, ya, ya. Tapi seiring waktu saya bertobat, saya sama siapa namanya, Bapak rohani saya disuruh baca Alkitab tiap hari, ya. Habis baca Alkitab biasanya saya, Bapak rohani saya pergi ke toko, saya beli rokok, ya, sama beli permen, ya, permen duplek itu, ya, saya isap rokok sama permen duplek, biar nggak bau rokok, ya. Tapi itu biasanya anaknya ngikuti, ya. Laporan sama Bapak, Pak, Samuel beli rokok. Ya, itu berlangsung selama beberapa waktu, ya, karena berhenti rokok nggak gampang, ya. Tapi seiring berjalannya waktu saya bisa berhenti. Saya ikut puasa, waktu itu ada puasa di Betani, ya, 40 hari, puasa 40 hari.
saya ke puasa ya, ke puasa ya, saya nggak merokok dari pagi sampai makan siang ya, saya nggak merokok ya, saya makan makanan panas ya, kalau panas ya, saya berusaha saya nggak merokok ya, akhirnya bisa berhenti ya. Selain itu ada 3 orang mimpi saya meninggal ya, 3 orang bersama-sama mimpi saya meninggal ya, mama saya salah satunya ya, yang 2 lainnya hamba Tuhan. Mimpi saya meninggal, yang 1 meninggal karena tabrakan, yang kedua meninggal karena ditembak polisi. Saya takut, terus terang kalau 3 orang mimpi yang bersamaan saya mati, takut saya ya. Waktu itu tahun 2007 ya, saya takut, kemudian saya didoakan, saya doa kelepasan ya, saya doa kelepasan. Besoknya saya berusaha beli rokok lagi, saya rokok nggak enak, pusing mau jatuh gitu. Itu besok harinya ya, saya beli, maksudnya saya beli cairan, beli rokok, saya hisap, nggak enak, kemudian saya buang. Itu terakhir kalinya saya menyentuh rokok ya. Rokok itu merugikan ya, satu merugikan dompet, yang kedua merugikan kesehatan ya, merugikan kesehatan. Sekarang Pak Ivan enak tidurnya, dompetnya sehat ya, dompetnya ikut sehat juga karena nggak buat beli rokok, buat beli jajan aja ya. Ya, Pak Markus bisa berhenti rokok, bisa ya. Sekarang enak, banyak uang ya. Pak Stefan banyak uang sekarang ya. Ya puji Tuhan gitu loh. Ya puji Tuhan. Ya. Kita semua banyak uang. Amin. Ya. Kalau sudah banyak uang, jangan lupa kita duduknya berdesak-desakan ya. Kita meluangkan uang kita untuk membangun gereja yang lebih besar ya. Amin. Amin. Kita diberkati Tuhan. Amin. Kita ingin jemaat Kapernaum diberkati Tuhan luar biasa. Harus berkorban, harus berani berkorban untuk biaya pembangunan gereja. Ya, itu ada ada botol kecil di bawah, botol aqua kecil. Itu uang receh aja diterima ya. Jadi nggak perlu besar uangnya ya, 1.000 aja, 500 ada tempatnya di bawah ya. 500 ya loh Kak, kalau sing ngisi. Selama beberapa tahun saya lihat nggak ada pertambahannya ya. Kalau sebab itu bukan dilihat besarnya ya, dilihat kalau ya ada usulan kalau ibu-ibu belanja ke pasar itu sisihkan uang recehnya di satu tempat ya, nanti minggu dibawa recehnya dimasukkan di, nggak usah malu ya, nggak ada yang lihat tuh, yang lihat Tuhan Yesus sama malaikat disukainya tuh ya. Amin. Ya, kotak gold yang sering diumumkan sama Bu Setaris di belakang. Siapa yang belum tahu kotak gold? Kotak emas itu, ya, kotak emas itu untuk kas pembangunan, ya. Ya, itu yang di belakangnya Pak Markus itu, ya, itu kotak gold, ya, itu untuk kas pembangunan, ya. Bagi yang punya uang lebih bisa diisi, ya. Uang kertas paling kecil berapa? 50. 1.000.
Ya, panitia 1.000 masukkan aja nggak apa-apa. Masukkan uang receh juga nggak apa-apa. Nanti saya masukkan itu kotak akuan ya. Kita perlu tempat ibadah yang lebih besar. Amin. Itu nanti saudara-saudara sendiri yang mengumpulkan dananya. Saya juga berkorban, saya masukkan tempat kotak bul ya, supaya kita bisa ibadah lebih leluasa ya. Kita cari tempat yang lebih besar ya. Amin ya. Aminnya kurang sempat. Amin. Nah, gitu loh ya. Mau diberkati Tuhan. Amin. Ya, kita lanjutkan ya. Istrinya itu mulai mengambil tindakan untuk mengampuni suaminya ya. Yang ditekankan di film ini adalah musuh kita bukanlah orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Katakan, musuh kita bukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, botong gone, nggak tahu temannya yang setiap hari datang ke rumah ya, tetangga, suami, anak, menantu. Pleasure. Iya, nanti lantainya mau pecah. Kertasnya taruh di atas saja. Kertasnya taruh di atas. Licin ya. Ya, terima kasih. Ya, musuh kita bukan orang-orang sekitar ya, yang selalu bikin masalah ya. Entah itu suami, istri, mertua, anak, tetangga, saudara. Tetapi musuh kita adalah roh-roh jahat, iblis, setan. Itu musuh kita yang selalu membisiki orang tersebut untuk mengikuti dia. Apalagi yang cari-cari ilmu, bukan ilmu pengetahuan, bukan sekolah ya. Cari-cari ilmu supaya tambah sakti, bukan tambah pinter ya. Nah, itu nggak boleh ya. Ya. Kita baca ayatnya dulu ya. Di surat Efesus 6 ayat 12-13. Efesus pasal 6 ayat 12 dan 13. Ya. Efesus 6 ayat 12 dan 13 ya. Ya, silakan baca lihat. Ya, terima kasih. Ya, ayat 12 saja. Ya, ayat 12 tolong. Ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan sesama manusia. Ini sudah jelas, ya. Bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah. Ya, bukan melawan pemerintah, ya. Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Dunia ini gelap. Amin. Kita harus jadi terang ya. Jangan ikut-ikutan gelap ya. Karena sudah gelap, jadi gelap tahu nggak kelihatan ya. Ya.
kita harus jadi terang. Seperti Yesus adalah terang dunia, ya. Melawan roh-roh jahat di udara. Ayo, sudah jelas ayatnya ini. Dan sudah jelas angkat tangan, ya. Belum jelas? Ya? Sudah jelas? Ya. Kalau belum jelas nanti saya jelaskan lagi. Ya. Ya. Jadi musuh kita, kalau perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi seringkali kita melawan darah dan daging. Perang melawan siapa? Antara manusia dan manusia. Padahal itu diadu domba oleh siapa? Iblis. Ya, perang dunia 1, perang dunia 2. Ya, itu karena iri hati, ya, karena dendam, ya. Itu sebetulnya masalah jiwa kita. Akhirnya yang jadi korban manusia. Ya, itu. Ya, ayat ini jelas karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Jadi iblis yang diceritakan di sini bukan iblis yang malapin, ya, seperti siapa namanya? Kuntil apa? Kuntilana. Ya, Mbak Kunti. Ya, yang kelihatan lidahnya panjang-panjang. Bukan. Justru yang bahaya yang ada di pundak kita sendiri-sendiri. Ya, dikebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang sebenarnya membisikkan kita, bikin kita nggak bisa tidur, ya, ya, masalah sama tetangga sampai nggak bisa tidur. Siapa di sini pernah nggak bisa tidur karena masalah sama menantu, sama anaknya? Siapa angkat tangan? Dalam hati aja, ya, ya, itu karena apa? Karena musuh kita bukanlah melawan darah dan daging. Anak kita nongakal, ya, nongakal dikandani, dibilang nggak bisa, ya, dibilang nggak bisa, sampai bertahun-tahun dikasih tahu nggak bisa, ya. Ya, itu bukan musuh kita. Didoakan saja, Pak, doa. Jadi nama saya berdoa untuk saya selama 17 tahun, ya. Supaya masih sekarang ya, oh sekarang supaya anaknya panjang umur. Ya, semakin meningkat. Ya, rezekinya semakin sayang sama orang tua, ya. 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 Nanti kesaksian Oma bagaimana? Ojo. Ya. Kalau yang kesaksian jangan, nanti bisa membludak. Ya. Ya. Ayat 13, karena kita baca Efesus 6 ayat 13. Ya. Ya, tolong sama-sama membacakan dengan suara keras. Efesus 6:13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sehingga kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya. Ini satu ayat. Terima kasih Bima, ya. Ya, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah itu apa saja? Ya. Ya, baca sendiri, ya. Baca sendiri, ya. Itu ada perlengkapan senjata, ya. Dan satu-satunya senjata yang untuk apa? Senjata pedang, ya. Senjata untuk selain yang lain itu senjata pertahanan. Senjata untuk menyerang hanya firman. Ya. Kalau sampai itu, kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, dia nggak punya senjata. Ya. Amin. Kalau sampai itu baca firman, supaya kita dapat senjata, pedang.
Pedang, kalau bahasa Maduranya todi ya. Todi. Nadi. Ya. Pelero kerati jadi Pak. Ya. Kalau ada senjata kita cuma pedang itu. Ya kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan nggak punya senjata. Ya cuma senjata pertahanan toh. Ya perseiman, kasut apa memberitakan Injil, apa sabuk, ya. Cuma itu toh topeng keselamatan. Senjatanya firman Tuhan. Ya. Oleh sebab itu saya sarankan supaya kita baca firman Tuhan, supaya punya senjata. Ya tambah hari apa namanya? Yang pertama mungkin pisau, ya. Ayo setan, sini, pisau. Nah, semakin lama semakin ya semakin meningkat. Pedangnya tambah besar, ya. Upgrade, ya, upgrade ya. Pedangnya tambah besar, ya. Ayo sini. Yang sudah pernah pelayanan doa pelepasan siapa? Ya, selain Putri, Markus dan Pak Stephen. Siapa? Ya kita harus melayani Tuhan dengan cara seperti itu, melepaskan setan, ya. Baca ayatnya dulu di Markus 16 dan 17. Ya. Tadi malam sudah dibaca. Ya. Markus pasal 16 dan 17. Silakan dibaca. Ya. Silakan baca dengan suara yang keras. Ya. Silakan dibaca Bumi. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan di namaku. Ya. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Ya. Ya. Mengusir setan loh. Berarti sebenarnya bukan satu loh, banyak loh. Ya. Ya, setan loh. Mereka mengusir setan demi nama Tuhan, bukan demi nama saya. Kalau demi nama saya ya gak iso. Kamu pindah setan. Bisa banyak nanti. Ya. Ya, mengusir setan demi nama Tuhan. Ya. Waktu doa malam saya sempat istri saya sempat ada seorang yang perlu didoakan. Waktu itu istri saya sempat minta Bumi sama Bu Hermin, ya. Mungkin itu pertama kalinya rasa takut, ya. Rasa takut mendoakan orang yang kerasukan setan. Tapi itu memang tugas kita, ya. Saya dulu juga takut, ya. Orang saya sampai istri saya takut sampai sembunyi. Takut karena apa? Mendeli. Understand mendeli? Ya. Melotot. Ya. Melotot. Kalau melototnya lihat tembok nggak apa-apa, melototnya lihat saya. Ya. Itu loh, ya. Kalau melototnya lihat tembok nggak apa-apa, nggak masalah. Melototnya lihat kita berdua, ya. Kita pun lari sembunyi. Tapi itu saya lihat itu orang itu dilepaskan Tuhan juga, ya. Dari situ saya belajar, ya, daripada saya ikut paranormal, lebih belajar firman Tuhan. Karena paranormal itu nggak normal, ya. Apalagi yang ikut, ya. Apakah normal, ya. Apalagi yang ikut orang pintar, ya. Berarti yang ikut bodoh, ya. Ya, itu yang diikuti gak pintar, sampai dijuluki orang pintar, ya. Yang ikut orang
Kita ikut Yesus saja, enak wis. Ya, ikut Yesus enak, amin. Amin. Ya. Ada 4 kunci, ya, 4 kunci untuk kita bisa memenangkan pertempuran kita. Ya. Bisa memenangkan pertempuran rohani kita, ya, dengan apa namanya? Dengan perlengkapan rohani. Ada 4, ya. Yang pertama, fokus. Katakan sama-sama fokus. Fokus. Ya, fokus itu apa? Fokus itu fokus pada musuh kita, bukan sama teman kita. Fokusnya, fokus pada musuh kita. Ya, jangan pernah kehilangan fokus. Ya, fokus itu apa? Fokus pada musuh. Siapa sini pernah lihat film pertempuran? Ya, ya, pernah lihat film pertempuran ya? Ya, nggak ada ya film pertempuran yang ngomong-ngomong, wih, kabarmu apa? Waduh, nggak ada kayak gitu. Semuanya fokus musuh, tentang musuh di depan. Kok dinding pano? Nggak ada seperti itu ya. Ya, semuanya fokus pada musuh. Jadi sampai musuh itu bisa dikalahkan. Riset membuktikan di medan pertempuran kekuatan seorang yang marah itu bisa berlipat kali ganda. Ya, kita marah pada siapa? Musuh kita bukan darah daging. Kita marah pada kuasa-kuasa gelap. Ya, karena itu adalah musuh kita yang jati. Ya, kita menghardik, ya, Yesus menghardik penyakit, menghardik apa roh jahat itu dengan wibawa, ya, dengan tegas, ya, supaya setan itu keluar, penyakit itu keluar, dan akhirnya orang itu bisa sembuh, ya, amin. Ya. Kunci yang kedua, yang pertama fokus, kunci yang kedua itu semangat, ya, semangat, ya, katakan semangat, semangat, cayo, ya, jangan kalah sebelum berperang. Ya, jangan kalah sebelum berperang. Miliki semangat juang yang tinggi. Amin. Jangan kalah sebelum berperang, ya. Yang ketiga, ini masih jam 8 kurang 4 ya. Ya. Poin yang ketiga, kunci yang ketiga yaitu berani. Jam 12. Ya, Ibu Gembala mengingatkan saya supaya jam 12 segera mengakhiri. Ya. Kepanjangan, ya. Apakah merasa kepanjangan? Atau merasa harus diulangi lagi? Ya. Kunci yang ketiga itu berani, ya. Seperti Daud dan Goliat. Daud itu badannya apa? Kecil, Goliat besar. Ya. Daud tidak takut dengan Goliat. Nah, itu. Meskipun badan kita kecil, kita nggak takut lawan mereka. Ya. Amin. Dengan kata lain, Daud mengandalkan Tuhan. Kita bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya. Pak Andi badannya besar, ya. Setan takut lihat Pak Andi, enggak, ya. Lihat Tuhan Yesus Kristus yang takut, ya. Bukan lihat pelapakan kita, ya. Kita baca, ya, sebagai ayat terakhir di Yakobus 4 ayat 7.
Yakobus 4 ayat 7, kalau satu orang membacakan. Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan mati daripadanya. Ya, ayat ini sangat indah sekali. Sebab itu tunduklah pada Allah. Tunduk dulu pada Allah. Ya, baca firman, berdoa, dan lama-lama itu. Maka dia akan lari mendekat, lari menjauh, lari daripadamu, ya, dan lari mendekat, ya. Amin. Oh ya, kuncinya kurang satu mas, ya, kuncinya kurang satu ya, ya. Kunci yang keempat, waspada, ya, waspada. Waspada itu apa sih? Lihat, jaga-jaga. Ngajak ngobrol kemana? Nah, jaga-jaga itu hasilnya, ya, berdoalah dan berjagalah. Ya, Firman mengatakan. Kita baca di Matius 26 ayat 41, ayat terakhir ini. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, terima kasih Bapak. Ya, ini jelas sekali ya. Berdoalah dan berjaga. Roh itu menurut. Roh itu nurut. Daging kan? Lemahnya apa? Yang pengen balas, pengen pukul. Susah masih ingin memukul tetangga. Enggak ada. Kalau sudah berubah susah kan? Ya. Jangan. Ya. Harus saling mengasihi. Ya. Amin. Ya. Dapat kunci apa saja? Fokus, semangat, berani, dan waspada. Amin. Ya, kita lanjutkan dalam perjamuan kudus. Saya undang para yang Tuhan perjamuan kudus, para pegawai sidang, Pak Mantul, Pak Ebro, Andi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Tuhan, kami masih Engkau izinkan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kau layakan kami untuk makan dan minum perjamuan kudus-Mu. Dan akan kami senantiasa mengingat akan pengorbanan dan sekali-kali. Terima kasih Tuhan, Kau layakan kami untuk makan dan minum perjamuan kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan dibantu. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku, sakit kata ku rasakan.
Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini kita pecah-pecahkan dalam persetujuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, mari kita makan dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kawan, saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga mengambil cawan setelah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diberikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukan cawan ucapan syukur, asalnya kita ucapan syukur atas persetujuan dan darah Kristus. Haleluya, mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan. Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah makan dan minum perjamuan kudus-Mu, yaitu roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Yang percaya dalam perjamuan kudus ini, yang sakit sudah Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam ikatan sudah Kau berikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam ikatan sudah Kau berikan kebebasan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, agar kami selalu mengingat akan pengorbanan-Mu dan sehari bagi kami, dan Kau adalah Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi berdiri. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, berkat dari bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau selamat ibadah raya pada siang hari ini Tuhan Yesus.
pada awal dan pada akhirnya. Kau berkati seluruh jemaatmu yang sudah hadir pada ibadah siang hari. Kau berkati kami semua dalam usaha, dalam pekerjaan, pelayanan, kesehatan, keluarga kami tahun satu persatu, untuk fokus kami dalam saudaramu. Terima kasih Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sedang melayani pada ibadah siang hari ini. Kau berkati Pak Ivan yang sedang melakukan puji-pujian. Kau berkati Bumi dan Jenny sedang melayani sebagai singer. Kau berkati dan juga Tuhan, Kau berkati Pak Dolf dan Ibu Selaisa yang sedang melayani sebagai kolektan. Kau berkati para pemain musik. Kau berkati Melodi yang sedang mainkan piano, Salah Bima sedang mainkan gitar, Salah yang sedang mainkan bass, dan Salah Yusuf sedang mainkan drum. Tuhan semua berkati para mereka. Kau berkati petani yang sedang menyampaikan pengumuman. Kau berkati Ustaz Dekor yang sedang melayani seksi dokumentasi. Kau berkati Ustaz Servi yang melayani sebagai operator SCD. Kau berkati para petugas perjamuan. Kau berkati Pak Markus, Pak Hendro dan Pak Andi. Tuhan sudah melayani sebagai para perjamuan. Kau berkati Ibu Fono dan Pendeta Muda Yusa yang melayani ibadah sekolah minggu. Kau berkati kami semua Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati dalam setiap usaha, dalam pekerjaan, pelayanan kesehatan. Kami satu persatu Tuhan Yesus berkati sekolah kami, kuliah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang berdoa untuk pemberian kesehatan dari Ibu Esther Winnie. Bilang Tuhan, Kau jamah pulihkan sembuhkan Tuhan Yesus Kristus. Bilang Tuhan, tangan berkuasa menjamah, Ibu memulihkan dan menyembuhkan Ibu Esther Winnie. Tuhan, Kau jamah pulihkan kesehatannya Tuhan. Dan juga Tuhan, untuk anakmu Jesslyn, Kau jamah pulihkan sembuhkan Tuhan Yesus Kristus. Salah satu penyakit dan tubuhnya Kau hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan percaya Jesslyn dan Ibu Jesslyn sudah menerima kesembuhan dari Kau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau berkati tangan-tangan kami sedang memberikan kesembuhan. Kau kembali dan berkati berlipat kali ganda. Kau tutup bungkus kami selalu kuasa dalam-Mu. Jauhkan kami dari mara bahaya, kecelakaan, penyakit, penyakit, keroncahan, dari salah gangguan, salah kelapan, dari salah mejisan, salah kali malam kelapan. Supaya Tuhan curahkan berkat-Mu, berkat uang, makan kesehatan, buat kami sejahtera, Kau berikan perlindungan dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, terima berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, tetap betul-betul kudus menyertai kami pada saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dulu selama-lamanya, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari